Tidak kalah dengan infrastruktur luar negeri, Indonesia juga memiliki jalan tol di atas laut yang selesai dibangun pada tahun 2013 lalu, yang diberi nama Jalan Tol Bali Mandara. Membentang sepanjang 12,7 km di atas birunya Laut Bali, Jalan Tol Bali Mandara berdiri megah sebagai ikon kemajuan infrastruktur Indonesia. Dibangun dengan penuh dedikasi oleh para insinyur dan pekerja Indonesia, tol ini bukan hanya menjadi penghubung vital antara Bandara Ngurah Rai dan Nusa Dua, tetapi juga menjadi bukti nyata kemampuan dan keahlian bangsa. Menariknya lagi, jalan tol ini 100% merupakan karya anak bangsa dan merupakan salah satu jalan tol di atas laut terpanjang di dunia. Lalu, bagaimanakah proses pembangunan tol laut ini? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi proses dan teknologi yang digunakan Indonesia untuk membangun tol di atas laut terpanjang di dunia. Jalan tol di atas air pertama di Indonesia ada di Pulau Dewata yang dikenal dengan Jalan Tol Bali Mandara. Jalan Tol Bali Mandara dikelola oleh PT Jasa Marga Bali Tol Tbk yang melintasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dikutip dari laman bpjt.pu.go.id, arti nama Mandara sendiri berasal dari singkatan maju, aman, damai dan sejahtera, dan mengusung konsep green, strong, dan beauty toll road. Jalan Tol Bali Mandara ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Jalan ini menghubungkan segitiga emas antara Bandara Internasional Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, dan Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara ini berfungsi sebagai pelengkap akses jaringan di Pulau Bali sehingga mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Selain itu, dibangunnya Jalan Tol Bali Mandara ini berkaitan dengan diselenggarakannya KTT APEC yang bertempat di Nusa Dua pada tahun 2013, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya saat itu. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 dan diselesaikan pada bulan Oktober 2013, yang merupakan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Tol Bali Mandara dengan panjang 12,7 km ini juga merupakan jalan tol di atas laut terpanjang kelima di dunia setelah Jiazhou Bay Bridge di Cina dengan 42 km, Lake Pontchartrain Causeway di Amerika Serikat dengan panjang 38,5 km, Chesapeake Bay Bridge Tunnel di Amerika Serikat dengan panjang 24,01 km, dan Jembatan Pulau Pinang di Malaysia dengan 13,05 km. Uniknya lagi, Jalan Tol Bali Mandara ini menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Pada jalan tol ini juga dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol agar para pengendara lancar dan aman dalam berkendara saat melewati jalan tol ini. Jika kecepatan angin mencapai 40 km per jam atau lebih, maka jalan tol Bali Mandara ini akan ditutup sementara guna menghindari risiko kecelakaan. Selain itu, jalan tol Bali Mandara ini juga dilengkapi dengan CCTV 24 jam yang berfungsi untuk memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok, serta dilengkapi juga dengan layanan derek gratis. Tol Bali Mandara ini juga memiliki fitur SHMS atau Structural Health Monitoring System yang berfungsi untuk mengukur lanjutan vertikal dan kemiringan pada struktur jembatan menggunakan sensor tiltmeter yang berjumlah 22 buah. Proyek pembangunan jalan tol di atas laut ini awalnya tidak direncanakan dibangun di atas laut, namun dibangun melayang di darat. Kemudian, karena adanya budaya di Bali yang tidak mengizinkan ada sebuah bangunan memiliki ketinggian lebih dari pura, yaitu maksimal 15 meter, akhirnya proyek ini dibangun membentang di atas laut. Proyek tol Bali Mandara ini dibagi atas 4 paket pengerjaan. Paket 1 dikerjakan oleh Adikarya, paket 2 dan 4 dikerjakan oleh Waskita Karya, sedangkan paket 3 dikerjakan oleh Utama Karya. Pada awal desain tol,
Kontraktor memiliki kendala lahan yang akan digunakan untuk membangun bundaran karena bersinggungan dengan adanya pura yang tidak mungkin untuk direlokasi. Untuk mengatasi hal itu, kontraktor mengubah desain dengan sedikit bergeser agar tidak mengenai pura, sehingga bentuk desain bundaran ini menjadi tidak bulat sempurna. Proses pembangunan jalan tol di atas laut ini terdiri dari beberapa tahap dan seluruh pengerjaan tahap-tahap itu dilakukan secara paralel yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Sebelum pengerjaan dimulai, dilakukan dulu site installation, yaitu pekerjaan persiapan dalam pengaturan tata letak fasilitas dan sarana proyek. Pengerjaan dimulai dengan pemasangan tiang pancang yang dilakukan pada titik-titik pancang yang telah ditentukan. Masing-masing tiang pancang ini memiliki panjang 12 meter yang ditanam di dasar laut dengan kedalaman mulai dari 2 sampai 4 meter. Lalu, batang tiang pancang ini dilakukan pengelasan agar rata dan terintegrasi sempurna serta diberikan perlindungan yang terdiri dari 3 lapisan yaitu petropaste, petroleyat, dan HDP agar tahan terhadap korosi. Tiang pancang yang sudah tertanam sempurna kemudian dipotong sesuai dengan elevasi yang ditentukan, yang jumlah totalnya sebanyak 14.000 tiang pancang, dan seluruh material tiang pancang ini didatangkan dari Pulau Jawa yang didistribusikan melalui jalur darat. Kemudian dilakukan juga pile driving analyzer yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tiang terhadap beban dinamis aksial. Antar tiang pancang ini kemudian dihubungkan dengan pile cup yang berfungsi sebagai dudukan slab atau lantai jalan yang dipasangkan di atas tiang pancang. Selain menggunakan material beton seperti pada umumnya, ditambahkan juga campuran fly ash atau abu batubara agar struktur betonnya menjadi lebih rapat. Dengan struktur beton yang lebih rapat, air laut tidak bisa meresap ke dalam lapisan beton sehingga menghindarkan potensi korosi atau kerusakan akibat karat pada struktur baja di dalam beton. Konstruksi tiang penopang struktur jalan layang tol ini juga dilengkapi dengan struktur beton tambahan yang berfungsi seperti ikat pinggang. Struktur tambahan ini berfungsi menyatukan beberapa tiang dalam satu pilar untuk meredam dampak getaran jika terjadi gempa. Selanjutnya adalah pemasangan girder. Girder yang memiliki panjang 30 meter dan berat 100 ton ini diangkat dengan 2 buah kren yang masing-masingnya berkapasitas angkat sebesar 150 ton. Setelah itu, proses pemasangan slab dilakukan dengan kren dan launcher. Ini diproduksi sendiri dengan membangun pabrik precast di dekat lokasi yang dibawa ke titik lokasi dengan ponton. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pengaspalan jalan. Seluruh material untuk pengaspalan ini didapatkan dari Bali, sementara aspalnya sendiri berasal dari Surabaya. Lebih dari 50.000 ton aspal digunakan untuk pengaspalan ini. Setelah pengaspalan, tahap selanjutnya adalah pembangunan gerbang tol. Gerbang tol ini memiliki desain modern namun tetap bernuansa kebalian. Dan yang terakhir adalah pemasangan infrastruktur pelengkap seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, dan pengecatan pembatas jalan. Pembangunan jalan tol Bali Mandara ini menghabiskan total biaya konstruksi mencapai 2,4 triliun rupiah, di mana 30% diantaranya berasal dari PT Jasa Marga dan 70% lainnya berasal dari pinjaman sindikasi perbankan yakni Bank Mandiri, BCA, BRI, BTN, dan BNI. Pembangunan jalan tol tersebut dilakukan oleh PT Jasa Marga Bali Tol yang merupakan konsorsium PT Jasa Marga dengan 7 BUMN. Adapun pemegang saham pembiayaan tersebut yaitu PT Jasa Marga Tbk 55%, PT Pelindo 17,58%, PT Angkasa Pura 18%, PT Wijaya Karya 0,4%, PT Adikarya Tbk 1%, PT Hutama Karya 1%, PT Pengembangan Pariwisata Bali 1%, Pemerintah Provinsi Bali 8,01%, dan pemerintah Kabupaten Badung 8,01%. Nah, itulah sekilas tentang mahakarya anak bangsa Indonesia. Tol Bali Mandara ini merupakan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah infrastruktur Indonesia,
yang menjadi simbol kemajuan bangsa dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.